Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini channel Suara Kita akan menampilkan lagi sebuah video yang mana ini dari beliau Kang Deddy Mulyadi. Beliau dengan tegas dan sangat tegas ini menghentikan ataupun ngestop sementara pengiriman tanah lewat tol Kalijati, yang mana di sana ada tempat pengusaha ataupun tempat usaha yang mana jual tanah, yaitu sampai mengotori jalan Kalijati sampai rusak, kurang lebihnya seperti itu teman-temanku. Jadi biar teman-teman tidak salah paham dan tidak salah pemahaman, supaya teman-teman simak dulu dan teman-teman jangan di skip dulu, karena ini sangat-sangat penting supaya kita tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Beliau langsung bergegas mendatangi tempat jual tanah, yang mana usaha jual tanah. Ya, biar tidak lama-lama, mari kita simak sama-sama. Ini jalur jalan Kalijati. Saya sudah 3 kali nyemprot jalan ini karena saya merasa tidak nyaman melihat jalan berubah menjadi kecoklat-coklatan. Dan ini akibat adanya angkutan tanah yang diangkut oleh truk-truk besar. Padahal pemilik angkutannya atau orang yang memiliki usaha galian tanah tentu mendapat keuntungan. Tetapi pengambilan keuntungan tidak boleh memberikan kerugian pada orang lain, merusak fasilitas umum, menghilangkan rasa nyaman orang. Ini yang disebut dengan hidup di negara Pancasila. Di negara lain saja yang hidupnya katanya kapitalis, yang hidupnya katanya tidak bertuhan, tapi kehidupan masyarakatnya tentram dan orang-orang taat pada aturan, tidak seenaknya, tidak asal nyaman sendiri. Ini hari ini yang terjadi. Orang jalan masing-masing, yang penting saya untung, dia nggak peduli orang lain rugi atau tidak. Lihat alur jalan Kalijati, saya sudah seminggu nggak pulang ke sini. Seperti ini. Ini ada penyemprotannya, tapi tidak seimbang dengan tanah yang ditimbulkan. Inilah jalan jadi licin seperti ini. Inilah potret kehidupan di kita. Kalau pemimpinnya nggak tegas, tidak ngambil keputusan-keputusan yang cepat, bersikap tegas, ya yang seperti ini nggak akan bisa ditangani. Lihat, jalannya sudah hancur sekarang, dan ini statusnya jalan provinsi. Nah ini, samperin aja lah, biarin aja. Selamat sore. Ya Pak, saya Deddy Pak, Gubernur Jawa Barat. Oh siap. Buka pintunya. Sendiri Pak. Penanggung jawab proyeknya siapa? Hah? Enggak, saya nanya, penanggung jawab proyek siapa? Pak Sigit. Hah? Di sini ada pengawas proyeknya siapa di sini? Mana penanggung jawab proyeknya? Sini kamu. Anda belajar K3 nggak? Ada standarisasi kerja. Ada Pak. Kenapa Anda ngotori jalan? Dari sini kita udah siram. Nggak bisa. Saya 3 kali nyiram di gerbang tol Kalijati. Sampai ngerahin. Anda lihat ke depan. Jalan hancur, kotornya luar biasa. Anda dapat untung tapi rakyat nggak boleh dirugikan. Saya nanya, berapa ton? Sesuai standar kerja nggak, saya nanya? Tonasenya sesuai nggak? Lo bukan kurang tahu, Anda yang kirim tanahnya. Pertanyaannya, tanahnya dikirim kemana? Ada yang di Karawang. Oke, dijual kan? Ada pajaknya nggak? Ada Pak, itu kita ada. Berapa? Izin galiannya ada? Ada. Izin usaha pertambangan, ya kan? Ini izinnya, foto izinnya. Itu gerbang tol yang paling kotor itu sekarang gerbang tol Kalijati. Bapak berhentikan dulu. Baik Pak. Sesuaikan dengan standar kerjanya, saya minta jalannya bersihkan dulu. Siap. Kalau Bapak nggak sanggup bersihkan, saya kerahin damkar hari ini, saya bersihkan. Ke dia.
Ya, aing lain nyarek siang angkutan tanah da ieu mah. Jeung kawasan industri. Tapi jalanna ulah bubulukut. Eureun heula, jalanna bersihkeun heula, geus bersihkeun jalan karek menang jalan. Ah, ieu bapak aing teh bageurna euy. Lain bager-bager sia jalan bubulukut. Aya solusina bapak teh lah. Alhamdulillah. Pak, benerin dulu ya. Maaf saya marah. Kalau saya mah urusan-urusan gini passing. Ngambek aing mah. Siapa? Bapak orang mana? Di orang Purwodadi, Pak. Heeh, saya tuh orang Purwodadi tuh kudu alus gawena. Sing jujur sia ka aing. Tuh truk saya sesuai tonase teh. Betul, Pak. Leuwih kan? Nomornya nomor mana itu? Nomor Jakarta. Bayar pajaknya di mana? Jakarta. Ngaruksak jalan di mana? Aisyah ngamak mau lain gubernur. Betul. Batur nu narima pajak, batur nu narima duit, aing nu ngomean jalan. Betul, rusak. Mun aing ngamak wajar teu? Wajar. Pengirim tanah. Kami belanja. Ya Bapak belanja. Belanjanya ke sini. Ini. Ya berarti Bapak yang beli tanah kan? Tahu nggak jalannya kotor? Iya, Pak, tahu, Pak. Terus tahu nggak tonase beban kendaraannya melebihi tonase? Ya, kalau kita pakai indeks 24, Pak. Enggak Pak, jalannya kotor. Saya stop dulu Pak. Oke. Saya stop dulu karena ini jalan provinsi Pak. Jalannya hancur Pak. Bapak dapat untung, saya harus bangun jalan miliar-miliar Pak. Siap. Kita nggak boleh usaha hanya untung untuk satu orang tapi merugikan negara Pak. Siap. Bapak pernah nyemprot jalan nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Bapak hanya ngambil untung di sini tapi Bapak nggak peduli pada lingkungan di sini. Tapi kan kami bayar, Pak, ke pihak ini. Saya nggak ada urusan dengan bayar siapapun. Setiap orang yang bekerja di sini, ngambil rezeki di tanah ini, dia harus memperhatikan lingkungan di sini. Oke. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Mungkin teman-teman sudah menyimak dan sudah menonton seperti apa yang ada di dalam video yang saya barusan tampilkan. Yang mana beliau Kang Deddy Mulyadi sempat ya menegur itu untuk kebaikan supaya jalan sana tol Kalijati dibersihkan dulu supaya masyarakat-masyarakat yang lewat ataupun masyarakat-masyarakat lokal yang mana di sana supaya tidak dirugikan dengan pemandangan-pemandangan yang mana tanah mengotori jalan seperti itu teman-temanku. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-temanku. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sangat peduli pada lingkungan supaya lingkungan tetap terjaga, supaya lingkungan tetap aman dan tetap nyaman untuk masyarakat ya, untuk pengendara ataupun untuk warga-warga yang di sana ya. Jadi kita sebagaimana bisa ambil pelajaran dari beliau Kang Deddy Mulyadi, kita lebih sayangi lingkungan supaya kenyamanan kita, karena kenyamanan kita ada di lingkungan kita ya. Jadi itu saja teman-teman, jika dari saya channel Suara Kita minta maaf jika salah pemahaman ataupun salah pengertian dan salah ucapan dan salah apa yang saya lontarkan dan apa yang saya sampaikan dan saya ucapkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Dan terima kasih banyak untuk semua teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.